Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yu'ini darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sampai apa kita? Hah? Subutul uluhiyah. Kemarin sudah kita bahas tentang kesimpulan. Makna dua kalimat syahadat. Terus sudah kita bahas definisi Tuhan. Ya. Apa definisi Tuhan kemarin? Apa Tuhan? Tuhan tidak butuh segala sesuatu padanya. Apa?
Apa? Itu kan ada tulisannya, bisa ngarang sendiri gimana sih? Kan tulisannya ada, tinggal dibaca. Apa Tuhan? Allah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Itu makna ketuhanan. Maka makna ketuhanan itu kemarin sudah kita bahas, menyimpan di dalamnya 50 akidah, 50 prinsip, 50 pedoman. Maka makna ketuhanan itu kemudian kita masukkan ke dalam kalimat la ilaha illallah. Maka jadilah makna la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakiru kullu ma adahu illallah. Kemudian kita diperingatkan agar berhati-hati, jangan sembarangan membaca terjemah kitab tauhid yang tidak bisa memberikan pembagian yang benar di dalam memaknai dua kalimat syahadat. Jadi kita harus tahu bahwa cara memasukkan 50 akidah ke dalam la ilaha illallah caranya melalui kalimat Tuhan, kalimat ilahun. Dari situ kita masukkan 50 akidah. Jangan membagi kalimat la ilaha illallah menjadi dua bagian, lalu kita masukkan semua sifat-sifat ke tiap-tiap bagian itu. Ini pembagian yang salah. Harus yang diambil itu kalimat Tuhan, kemudian diberikan takrif kalimat Tuhan, kemudian dimasukkan melalui kalimat itu semua akidah, lalu kalimat itu dimasukkan kembali ke dalam la ilaha illallah. Maka jadilah semua makna kalimat tauhid terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian pembagian kalimat tauhid. Di bawah ini adalah perincian akidah yang sesungguhnya, bahwa semua akidah yang terkumpul dan dapat difahami dari pembagian definisi istighna'ul ilahi an kulli ma siwa waftikaru kullu ma adahu ilaih. Ini mau kita mulai bagi. Di dalam makna istighna itu memasukkan sifat apa saja. Kan tadi kita sudah ngomong bahwa 50 akidah itu masuk dalam makna ketuhanan. Nah, maknanya Tuhan itu sendiri diberikan definisi dengan dua macam definisi. Yang pertama kita singkat dengan nama istighna, yang kedua kita singkat dengan nama iftikor. Istighna maknanya apa? Maknanya Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Terus apa saja yang masuk di dalam makna istighna ini? Mewajibkan sifat apa saja bagi Allah sebagai zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Amma istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwa fa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujud wal qidam wal baqa' wal mukhalafah ila akhir sifat.
Adapun wajibnya Allah Maha Kaya, tidak butuh Allah kepada segala sesuatu, maka wajib pada zatnya Allah itu memiliki 11 sifat. Kalau yang wajib 20 ya, dipotong 11 tinggal berapa? Nah, berarti yang 9 nanti masuk ke dalam iftikor. Yang 11 masuk dalam istighna. Apa saja 11 sifat itu? Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama, basor, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. 11. Ya, 11 ini menunjukkan sifat Allah tidak butuh segala sesuatu. Maka apa buktinya? Bahwa dengan memiliki 11 sifat ini Allah tidak butuh segala sesuatu. Apa buktinya? Dalilnya adalah, ini mau kita bicarakan satu per satu. Dalilnya menggunakan apa? Menggunakan makna salbun atau makna sebaliknya. Nah, atau dalam bahasanya filsafat, bahasanya orang-orang intelek itu pakainya negasi, apa? Sistem atau cara negasi atau menegatifkan. Caranya begini. Yang pertama, mendalili Allah itu wajib wujud, yang menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Apabila Allah itu tidak wajib wujudnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi Allah jaiz wujud. Itu dulu, jangan loncat ke SMA langsung, SD, SMP satu-satu. Kalau Allah tidak wajib wujud, yang terjadi apa? Allah jaizul wujud. Apabila Allah jaizul wujud, berarti Allah itu wujudnya baru. Karena setiap yang jaiz wujudnya pasti baru. Nah, kalau Allah baru bagaimana? Berarti butuh sama yang menciptakan. Gitu loh. Jadi dari sifat yang pertama Allah wajib wujud, maka sifat itu menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang menciptakan. Kalau Allah itu enggak wajib wujud, pasti butuh sama yang menciptakan. Ini kesimpulannya. Makanya kita ini wujudnya jaiz. Kalau kita ini wujudnya jaiz, maka wujud kita selalu butuh sama yang bikin, sama yang menciptakan. Terus yang kedua, apabila Allah tidak wajib qidam, maka Allah baru. Karena yang namanya qidam dan baru itu tidak ada tengahnya. Kalau enggak qidam ya baru. Apabila Allah baru bagaimana? Ya pasti Allah butuh sama yang menciptakan. Maka mustahil Allah itu baru, wajib Allah qidam, yang menunjukkan Allah tidak butuh pada yang menciptakannya. Terus yang ketiga, sifat baqa. Apabila Allah tidak baqa, berarti wujudnya boleh saja berakhir. Apabila wujudnya Allah itu boleh berakhir, berarti wujudnya Allah itu baru.
Sebab wujud yang boleh berakhir wujud yang baru. Apabila Allah itu baru, berarti Allah butuh diciptakan. Kalau dia butuh diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Yang keempat, apabila Allah tidak wajib berbeda dengan yang baru, maka berarti Allah itu sama dengan yang baru. Kalau Allah itu sama dengan yang baru, berarti dia juga diciptakan. Apabila dia diciptakan, berarti dia butuh pada yang menciptakan, maka itu mustahil. Karena apabila Allah itu baru, maka dia lemah. Apabila dia lemah, maka dia tidak bisa menciptakan alam semesta. Maksudnya bumi, langit, dan seluruh isinya. Tapi tidak terciptanya alam semesta itu batal. Karena alam semesta ini telah terlihat oleh mata. Apabila batal, maka berarti diputuskan Allah itu mustahil baru. Apabila sudah ditolak Allah itu baru, maka ditolak pula Allah itu butuh kepada yang menciptakan. Ini dalil pertama, yaitu Allah tidak butuh pada yang menciptakan. Terus dalil yang kedua lagi meningkat. Kemudian apabila Allah tidak wajib qiyamuhu binafsih, apabila Allah itu tidak wajib berdiri pada zatnya sendiri, maka berarti Allah butuh kepada zat yang lain. Maka apabila Allah itu butuh kepada zat yang lain, maka berarti Allah itu tidak berdiri sendiri. Maka yang tidak berdiri sendiri itu namanya sifat. Apabila Allah itu sifat, maka Allah tidak mempunyai sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Apabila tidak mempunyai sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, dan yang lain-lainnya, maka berarti Allah itu lemah. Maka tidak akan bisa menciptakan alam semesta. Tapi tidak terciptanya alam semesta itu batal karena telah terlihat oleh mata. Jadi dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafalil hawadis, qiyamuhu binafsih, ini menunjukkan Allah tidak butuh kepada pencipta dan tidak butuh kepada zat yang lain, karena dia adalah zat. Terus berapa itu? Wujud, qidam, baqa, khulafah, qiyamuhu binafsi 5. Terus yang berikutnya juga apabila Allah tidak wajib baginya sama basor, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman, maka pasti Allah akan mempunyai sifat sebaliknya, yaitu tuli, buta, bisu, terus asam yang keadaannya tuli, akma yang keadaannya buta, kemudian abkam yang keadaannya bisu. Apabila Allah mempunyai lawannya dari sifat yang 6 tadi, maka pasti Allah tidak sempurna. Dapat melulu berkat ayahnya ini, insyaallah.
tahlil terus. Kalau Allah tidak punya sifat yang 6 tadi, maka pasti punya sifat sebaliknya. Apabila Allah punya sifat sebaliknya, berarti dia tidak sempurna. Apabila Allah tidak sempurna, maka pasti Allah butuh pada yang menyempurnakan dirinya. Apabila Allah butuh kepada yang menyempurnakan dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Ini dalil yang jelas. Jadi berapa sifat tadi? 11 sifat menunjukkan Allah tidak butuh pada yang lain. Yaitu tidak butuh itu nanti ada 5 macam yang Allah tidak butuh. Apa aja? Tidak butuh kepada yang menciptakan, tidak butuh pada tempat, terus tidak butuh pada yang menyempurnakan. 11 sifat tadi masuk 3 ini. Tidak butuh yang menciptakan, tidak butuh tempat, terus tidak butuh yang enggak butuh yang menciptakan, masuk sifat apa aja? Allah tidak butuh pencipta, masuk sifat apa saja? Berapa? 4. Allah tidak butuh zat yang lain, masuk sifat apa? Qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh yang menyempurnakan, masuk sifat apa? Sama, basar, kalam, sami'an, basiron, takalliman. Jadi ini 11 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh 3 perkara. Tidak butuh diciptakan, tidak butuh zat yang lain, dan tidak butuh disempurnakan. Masih ada 2 lagi. Apa? Allah tidak butuh penolong, dan Allah tidak butuh yang diciptakan. Bantuan itu sama penolong kan sama. Dan Allah tidak butuh pada yang diciptakan. Apa saja yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada penolong? Maka memasukkan pembahasan dalam perkara jaiz. Dalam perkara jaiz ada 10 akidah yang harus kita imani. Maka 10 akidah itu nanti akan melengkapi makna istighna bagi Allah dan makna iftikar bagi Allah. Kalau 10 akidah itu enggak kita masukkan, maka tidak akan lengkap makna istighna yang kita bangun, dan tidak akan lengkap makna iftikar yang kita bangun. Jadi agar lengkap istighna iftikarnya, maka 10 akidah itu dimasukkan. Kalau kamu hanya bahas jaiznya cuma 1, maka nggak akan sampai pada kesempurnaan makna ini, gitu loh. Jadi jaiz tetap 1 pada pokoknya, tapi akidah yang tersimpan di dalamnya ada 10 akidah. Untuk apa? Untuk melengkapi makna istighna dan makna iftikar. Apa yang masuk dalam maknanya istighna dari perkara jaiz? Yang pertama, wa yu'hadzu minhu
Tanazahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada keuntungan. Allah tidak mengambil keuntungan dari menciptakan makhluk. Karena apabila Allah menciptakan makhluk karena mengambil keuntungan, berarti Allah butuh pada sesuatu yang bisa membantunya mendapatkan keuntungan tersebut. Kalau Allah mendapatkan keuntungan dari ciptaannya, berarti dia masih membutuhkan sesuatu. Contohnya apa situ? Seorang yang punya gharad mengambil air, maka dia akan menggali sumur untuk bisa menghasilkan air. Jadi apabila Allah menciptakan makhluk mempunyai gharad atau tujuan, maka pasti Allah butuh kepada maf'ul, butuh pada yang diciptakan untuk bisa sampai pada tujuannya. Tapi adanya Allah butuh kepada maf'ul yang diciptakan itu mustahil, karena sama keadaannya kalau begitu antara Allah dengan makhluk, nggak ada bedanya. Jadi kalau kita butuh air, untuk dapat air kita harus apa? Menggali. Kalau nggak gali sumur, ya nggak dapat air. Berarti menggali sumur itu membantu saya untuk bisa mendapatkan. Itu satu contoh. Contoh yang lain, ini yang banyak orang harus memahami ini juga. Contoh lainnya seperti digambarkan kita. Kita punya anak. Anak kita wajib kita berikan ilmu, pendidikan. Ya. Karena kita nggak sanggup ngasih pendidikan, kita apain? Sekolahin. Untuk apa? Biar pinter. Ketika anak kita pinter, maka sekolah membantu saya membuat anak itu menjadi pinter. Ya, berarti kamu mendapatkan keun dari adanya, karena sekolah membuat anak kamu jadi, ya, betul kan? Jadi sekolah memberi keuntungan kepada kita. Nah, terus begini, Allah menciptakan surga, kemudian hambanya yang soleh dimasukkan surga agar mendapatkan kenikmatan. Maka kalau orang semuanya sudah masuk surga dan mendapatkan kenikmatan dari surga, berarti Allah mendapatkan bantuan surga untuk memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang soleh. Betul begitu? Betul begitu? Mus? Terus gimana yang betul? Iya, yang untung hambanya. Yang memberikan nikmat itu siapa? Surga apa Allah? Nah, berarti surga itu tidak membantu Allah. Berarti surga bukan tempat kenikmatan. Jangan percaya kamu. Wah, Habib sesat nih.
Kalau orang biasa ngomong surga tempat kenikmatan, sekarang kamu rubah, begitu loh. Allah tidak mendapatkan keuntungan dari menciptakan surga. Artinya apa? Surga itu tidak bisa memberikan kenikmatan untuk siapapun, gitu. Kalau surga bisa ngasih kenikmatan untuk seseorang, berarti surga membantu Allah memberikan kenikmatan. Tapi surga itu dijadikan tempat di mana Allah akan memberi kenikmatan, gitu. Jadi surga itu dibikin oleh Allah sebagai tempat. Kalau kamu nanti masuk, di situ kamu akan dikasih nikmat oleh Allah, begitu loh. Bukan surga yang bikin nikmat. Kalau surga yang bikin nikmat, nanti posisi surga kayak sekolahan, membantu kamu memberikan sesuatu. Karena kalau enggak kamu masukkan sekolah, anak kamu enggak bisa pinter. Kalau orang itu enggak masuk surga, maka tidak bisa mendapatkan kenikmatan. Oh, keliru. Allah itu bisa ngasih nikmat kepada hambanya di mana saja dan kapan saja. Buktinya apa? Di dalam kubur itu ada kenikmatan. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya. Padahal sudah di surga belum itu? Ada buah-buahnya di kubur. Di kubur ada bidadari. Ada enggak? Adanya apa? Di kuburan adanya apa? Ada bidadari. Adanya apa? Cacing. Kepiting, kepiting. Kalajengking. Tapi kok bisa Allah ngasih nikmat? Gitu loh. Tandanya surga itu bukan tidak membantu Allah untuk memberikan kenikmatan. Jangan kamu pahami, oh kalau sudah masuk surga, wah nikmat semua surga. Kayak anak kecil masuk Ancol, pokoknya Ancol tempat hiburan. Kalau masuk Ancol terhibur pokoknya, ya. Wah, atau masuk Ancol dompet hilang, HP hilang, bukan terhibur, tersiksa di Ancol malah setan semuanya. Jadi ini jangan salah paham ini ya. Ini penting. Jadi yang menunjukkan Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu, itu Allah tidak mengambil keuntungan. Kalau Allah menciptakan sesuatu mengambil keuntungan, Allah pasti membutuhkan sesuatu. Jadi semua hukum adat yang berlaku pada kita sama hukumnya. Tidak ada yang bisa memberikan sesuatu. Api tidak bisa memanaskan. Pisau yang tajam tidak bisa memotong. Nasi tidak bisa mengenyangkan. Obat tidak bisa menyehatkan. Kerja tidak mendatangkan duit. Kawin tidak mendatangkan anak maupun enak. Terus, tapi kan itu yang terjadi, Bib. Itu namanya hukum kebiasaan, hukum adat. Bagaimana caranya, cara kerjanya hukum adat bagaimana? Cara kerjanya hukum adat bagaimana? Cara kerjanya hukum adat itu Allah menciptakan pergandengan. Gitu loh. Bukan Allah menitipkan kekuatan. Salah ini, paham ini. Hukum adat itu Allah menciptakan pergandengan. Apa? Satu kejadian digandengkan oleh Allah dengan kejadian yang dua kejadian ini
sama-sama diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kamu makan, satu kejadian. Makan kan kejadian. Digandengkan oleh Allah, datangnya kenyang. Makannya Allah yang bikin, kenyangnya kamu Allah yang bikin. Ini namanya hukum adat, pergandengan. Jadi makan itu tidak membantu Allah mendatangkan kenyang, begitu loh. Tapi Allah sendiri yang langsung menciptakan kenyang. Bebarengan kamu makan, bebarengan Allah mendatangkan kenyang. Sehingga makan ini tidak menguntungkan untuk Allah, begitu loh. Bukan terus, oh hambaku sudah makan, oh ntar juga kenyang. Enggak begitu, enggak. Gitu loh. Hamba itu ya enggak bisa makan sendiri, enggak bisa. Hamba itu ditolong oleh Allah untuk bisa makan. Gimana kok ditolong untuk makan? Lah kamu mau makan perlunya apa? Nasi. Untuk bikin nasi kamu perlu apa? Beras. Untuk beras kamu perlu apa? Untuk bikin beras kamu perlu apa? Sawah, nanem, bisa tumbuh sendiri. Jadi untuk makan saja kamu ditolong sama Allah. Udah dapat beras, kamu mau menanak nasi, kamu perlu air, perlu api, tanak nasi sudah digodok, kamu nunggu Allah menjadikan mateng. Ya, api itu nggak bisa bantu kamu matengin. Buktinya apa? Kamu nunggu sampai nanti Allah bikin. Begitu Allah bikin mateng, kamu ditolong lagi bisa makan. Setelah kamu bisa makan, ditolong lagi dibikin kenyang. Jadi satu persatunya kejadian ini Allah sendiri yang menciptakan tanpa dibantu oleh yang lainnya. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Kalau pahamnya orang Mu'tazilah nggak seperti ini. Pahamnya orang Wahabi nggak seperti ini. Pahamnya mereka Allah menciptakan sesuatu dari makhluknya, kemudian makhluknya diberikan kekuatan. Kemudian kekuatan itu menghasilkan sesuatu. Seperti apa? Allah bikin surga. Surga diberi kekuatan untuk bikin nikmat. Maka siapa yang masuk surga dapat, ya, surga kamu nggak bisa bayangin lah kejauhan, perempuan aja lah. Allah bikin surga pada perempuan. Allah bikin kenikmatan di situ. Kalau kamu pakai, kamu dapat. Yang ngasih nikmat siapa? Perempuan. Itu namanya Allah titip. Gitu loh. Perempuan itu membantu Allah bikin kenik. Nggak ada begitu, nggak ada. Itu mustahil yang begitu bagi Allah. Kalau begitu berarti Allah dibantu oleh yang lain. Kalau begitu berarti Allah mendapat keuntungan dari menciptakan perempuan. Oh, nggak ada. Itu keliru yang begitu. Allah menciptakan perempuan, kamu diberi hadiah perempuan oleh Allah, kamu pakai, Allah yang kasih kenikmatan. Begitu mestinya. Jadi ada orang kadang pengen dapat nikmat dari Allah, yang haram nggak apa-apa lah ya Allah, yang penting kasih nikmat ya Allah ya. Yang haram juga nggak apa-apa ya Allah. Jadi ada orang berzina, hukumnya apa? Haram. Ada orang menganggap perempuan bikin enak, itu lebih parah dari zina dosanya. Syirik kamu. Nah, ada orang sudah zina plus syirik lagi, kan berat ini. Sudah zina plus syirik, double dosanya, double. Menganggap kenikmatannya itu datang dari si perempuan, bukan datang dari Allah, itu syirik. Kamu masuk surga menganggap
surga memberi kamu nggak ada orang masuk surga begitu, nggak ada, syiriknya begitu. Makanya nanti orang yang di dalam surga akan ditanya sama Allah, hei hambaku, apalagi yang kamu butuhkan sekarang? Nggak ada ya Allah, sudah sempurna semua, sudah lengkap semua, Engkau sudah berikan kami kenikmatan. Kata Allah, sudah cukup? Sudah ya Allah. Belum, kata Allah, kamu masih butuh keridhoanku agar kamu bisa di surga selamanya. Begitu loh. Karena kalau Allah nggak ridho, out. Ngomong apa kamu? Sudah masuk, Allah nggak ridho, terus out. Begitu. Allah tidak akan kasih kamu kenikmatan. Maka kamu dimasukkan oleh Allah ke surga, orang muslim, orang mukmin berterima kasih, kemudian ditambah lagi oleh Allah, diridhoi mereka untuk di dalamnya selama-lamanya. Jadi keridhaan Allah lah yang membawa kita berada di surga selamanya. Bukan amal kamu, bukan. Amal kamu enggak masukin surga selamanya, enggak. Boro-boro masukin surga. Amal rusak begitu kok masuk surga, ngimpi apa kita? Amalnya amal yang asal jadi kok ngimpi masuk surga. Ya. Jadi ini makna pertama yang kamu harus pahami dari tidak butuhnya Allah dibantu oleh yang lain. Berarti kalau Allah tidak dibantu oleh yang lain, berarti dalam menciptakan segala sesuatu dikerjakan sendiri oleh Allah, tidak dibantu oleh yang lain. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap waktu Allah itu dalam kesibukan. Para mufasir memberikan makna dari ayat tersebut, tapi para muhakkik, para ahli tauhid memberikan makna tiap waktu Allah melahirkan sesuatu, tiap waktu Allah menyatakan sesuatu yang sesuai dengan ilmunya dan kehendaknya. Jadi tiap waktu itu dimunculkan oleh Allah, ini muncul, ini Adam, ini muncul, ini Adam, ini muncul. Tiap waktu begitu. Hingga nggak ada yang dititipkan oleh Allah sama yang lain, nggak ada. Kalau Allah sudah titip semua, Allah yang ngapain? Nganggur dong. Jadi ayat yang mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an bohong berarti. Buang ayat ini dong. Kenapa? Allah sudah nggak sibuk lagi sekarang. Orang yang masuk surga sudah dapat nikmat dalam surga. Terus Allah bikin neraka. Orang yang masuk neraka sudah ada yang nyiksa di neraka. Kalau semua orang sudah di surga semua dan neraka semua, Allah ngapain? Nganggur dong. Nganggur dong. Karena surga sudah bisa ngasih nikmat penduduknya, neraka sudah bisa ngasih siksa penduduknya. Karena masing-masingnya surga diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa ngasih nikmat, neraka diberi kekuatan untuk bisa ngasih azab. Terus Allah ngapain setelah itu? Gimana sih? Nanti bikin makhluk baru lagi gitu. Nggak kelar-kelar dong yang begitu. Gimana sih? Ini paham yang rusak. Jadi kamu jangan mengikuti paham yang seperti itu. Kita harus pahami bahwa Allah lah yang menciptakan kenikmatan di dalam surga. Tiap waktu nikmat yang kamu terima di surga itu dimunculkan oleh Allah, ditambah. Terus Allah yang memunculkan kenikmatan. Kenapa? Allah jadikan enak rasa yang baru. Besok tambah lagi rasa yang baru. Besok tambah lagi rasa yang baru. Terus
Namanya Allah mengganti sesuatu dengan yang baru. Di neraka ya begitu. Jangan dianggap neraka itu tempat yang bisa memberikan siksaan. Kalau orang sudah masuk neraka, maka neraka akan menyiksanya. Kalau neraka akan menyiksa kamu, berarti neraka itu membantu Allah untuk menyiksa hambanya. Berarti Allah mendapatkan ya. Padahal ada yang namanya siksaku. Di kubur ada golok, ada pentungan, ada pecut, ada. Kok tersiksa? Dengan apa Allah menyiksa itu? Ya, ini jadi bukti gitu loh. Jadi adanya siksa kubur, adanya azab kubur, jadi bukti Allah itu nggak dibantu oleh surga. Allah nggak dibantu oleh neraka untuk bikin nikmat dan bikin siksa. Karena di kubur pun Allah bisa kasih nikmat, bisa kasih azab pada hambanya. Nah, ini paham kamu harus begitu, hingga dari makna ini ketemu makna Allah tidak butuh bantuan. Allah tidak butuh segala sesuatu. Allah menciptakan sesuatu, diciptakannya sendiri tanpa bantuan yang lain. Nyambung ini. Terus makna yang ketiga yang berikutnya, wa yukhadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wa la tarkuhu. Dan yang menunjukkan pula Allah itu tidak butuh segala sesuatu, bahwa Allah tidak wajib menciptakan segala sesuatu. Apabila Allah wajib menciptakan sesuatu, maka pasti Allah butuh pada sesuatu itu. Apabila Allah butuh pada sesuatu itu, maka berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti dia juga baru dan dia juga diciptakan. Ya. Jadi Allah yang kedua tidak butuh, Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Contohnya siapa yang wajib ngerjain sesuatu? Yang wajib ngerjain sesuatu contohnya kita. Wajib napas. Kalau nggak napas gimana? Qaid. Berarti kan kita diharuskan ngelakuin sesuatu, atau kita mengharuskan diri melakukan sesuatu itu karena kita membutuhkan sesuatu itu. Saya harus makan karena saya butuh makan. Saya harus minum berarti saya butuh minum. Saya harus kawin berarti saya butuh kawin. Saya harus kerja berarti saya butuh kerja. Jadi segala yang harus kita kerjakan tandanya kita butuh pada sesuatu itu, gitu loh. Kalau Allah juga harus menciptakan sesuatu, berarti Allah butuh pada sesuatu itu. Hingga dalam makna perbuatan Allah, Allah itu ditetapkan perbuatannya itu hukumnya jaiz, wajib ya tidak, mustahil juga tidak, bebas. Allah mau bikin sesuatu boleh, Allah tidak bikin boleh. Tandanya Allah tidak membutuhkan alam. Kalau Allah harus bikin, maka tandanya Allah membutuhkan sesuatu. Nyambung ini. Allah harus bikin surga. Kenapa? Loh kan tempatnya nikmat nanti di surga. Oh berarti Allah butuh surga sebagai tempat memberi
kenikmatan. Nggak harus, Allah nggak harus bikin surga. Kenapa? Allah bisa bikin nikmat nggak pakai surga, gitu loh. Mau surga itu hanya buat ngiming-ngiming kamu, buat ngerayu kamu. Kalau lihat surga, enak loh kayaknya kalau masuk surga, gitu. Kenapa? Isinya apa sih? Isinya apa? Kata Imam Ghazali apa? Orang yang ibadahnya mau masuk surga, berarti itu urusannya perut sama bawah perut. Surga itu isinya itu doang, nggak ada lainnya, nggak ada. Urusan perut sama bawah perut. Kalau orang kok tujuannya mau masuk surga itu, berarti otak kamu otak kriminal. Kenapa? Yang kamu urusin cuman perut sama bawah perut. Kamu nggak ada urusan pada keridhaannya Allah, nggak ada urusan pengen jumpa Allah, nggak ada. Yang penting saya masuk surga, terus bebas. Gitu apa? Hati-hati nih. Makanya kalau orang sudah membangun agama tanpa pondasi ini, nanti bangunan agamanya rusak. Rusak agama, rusak. Kamu akan bangun agama sesuai nafsu kamu sendiri. Kamu akan bangun agama sesuai dengan kesenangan kamu sendiri. Kayak orang Yahudi jadinya. Orang Yahudi itu bangun agama sesuai maunya sendiri, bukan maunya Allah. Bukan. Makanya mereka seringkali memprotes para nabinya. Kenapa kok perintahnya begini? Kenapa nggak begini aja? Karena ibadahnya milih yang cocok sama hawa nafsu. Kalau nggak cocok dia nggak mau. Makanya yang namanya masuk surga itu bagi mereka tujuannya apa? Ya ngurusin perut sama bawah perut, ya. Jadi Allah tidak wajib menciptakan segala sesuatu. Allah tidak harus bikin kebaikan. Allah tidak harus bikin kemaslahatan. Allah tidak harus bikin nabi. Allah tidak harus bikin apa? Kenikmatan pada hambanya dan segala macam yang menunjukkan kepada kewajiban itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyambung ya? Nyambung enggak? Insyaallah. Terus yang terakhir yang menunjukkan makna Allah tidak butuh segala sesuatu. Apa? Wa yuhadzu minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in minal mumkinati biquwati. Wajib Allah Maha Kaya tidak butuh kepada segala sesuatu, maka wajib bagi Allah itu wajib bagi segala pada perkara yang diciptakan itu wajib tidak bisa menimbulkan apapun dengan kekuatan. Kita ini menganggap diri kita punya kekuatan. Ya, kamu kuat. Apa buktinya kuat? Nih, bisa saya angkat. Kuat apa nih? Kuat saya. Meja nih, kuat. Kamu anggap kekuatan kamu itu bisa menghasilkan sesuatu. Ya, Allah meletakkan kekuatan pada diri kita. Kamu menganggap bahwa Allah meletakkan kekuatan pada diri kita. Terus dengan kekuatan itu saya bisa mengerjakan sesuatu. Ya, selama ini pahamnya begitu. Allah meletakkan kekuatan pada pisau. Ya, kemudian saya pakai pisau. Maka
dengan pakai pisau itu saya bisa menghasilkan sesuatu. Dari mana hasilnya? Dari kekuatan yang Allah letakkan ke dalam si pisau. Ini orang-orang filsafat, orang Mu'tazilah, orang ateis itu pahamnya seperti itu semua. Nasi oleh Allah diberikan kekuatan, surga diberikan kekuatan, neraka diberikan kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa menimbulkan sesuatu. Timbulnya itu ya enggak dari dirinya sendiri, tapi timbulnya dari kekuatan yang diletakkan oleh Allah ke dalam dirinya si makhluk. Api diletakkan oleh Allah kekuatan untuk bisa membakar. Nasi diletakkan oleh Allah kekuatan untuk mengenyangkan. Pisau diletakkan oleh Allah kekuatan untuk bisa memotong. Surga diletakkan oleh Allah kekuatan untuk bisa memberikan nikmat. Neraka diberikan kekuatan untuk bisa memberikan siksa. Perempuan diberikan kekuatan untuk bisa bikin surga neraka. Itu juga kadang neraka juga dapatnya. Misal dapat bini cerewet aja neraka udah pusing, saya pusing. Enggak dapat surga. Kok kamu pahamnya seperti itu? Maka berarti kamu memahami Allah itu membutuhkan bantuan. Allah membutuhkan pertolongan. Dengan menitipkan kekuatan pada sesuatu, berarti Allah mendapatkan pertolongan. Ya kan? Kalau semuanya sudah diberi kekuatan, semuanya sudah rapih semua, Allah sudah memberikan bagiannya masing-masing, masing-masing sudah bekerja sesuai dengan Allah yang inginkan, maka Allah tinggal duduk manis, menyaksikan pergerakan makhluk. Ini paham seperti ini harus kita buang jauh-jauh dari pikiran kita, ya. Nyambung ini. Jadi tambahannya berapa tadi? 11 tambah berapa? 3 dari perkara jaiz. Jumlahnya berapa? Matematika aja nggak bisa, kan repot.
11 tambah berapa? 3 jumlahnya? Hah? Jumlahnya 14. 14 itu semuanya wajib. Allah wajib padanya mempunyai 14 perkara itu, yang menunjukkan Allah tidak butuh pada segala. Kalau 14 ini kurang, maka Allah pasti butuh sesuatu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafal hawadis, qiyamuhu binafsi, sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakaliman. Terus aduh. Yang tiga apa? Jaiz apa aja? Tidak butuh tempat. Mbok dibaca. Itu tinggal dibaca, kan ada 3 biji itu apa yang jaiz. Memang orang tua ini susah kalau ngaji. Yang anak muda nggak teliti, yang orang tua bego, kan repot. Yang 3 apa lagi? Maha suci Allah dari mengambil keuntungan. Terus apa lagi? Allah tidak wajib. Yang kamu baca halaman berapa? Coba saya tanya. Lah kan ada, coba bacain apa itu yang jaiz. Apa? Itu yang saya tulis pakai bahasa Arab itu apa? Coba bacain. Iya, bahasa Indonesianya aja kalau nggak bisa. Bahasa Indonesianya. Apa? Kamu bisanya bahasa apa? Inggris. Bahasa Indonesianya aja dibaca. La ilaha illallah. Yang bisa diambil atau dipahami dari wajibnya Allah kaya, tidak butuh kepada perkara selain Allah. Itu mewajibkan pada Allah Maha Suci dari urut. Nah, 1 Maha Suci dari. Terus apa lagi? Yang dibaca apa sih? Ngaji pegang kitab tapi bacanya kemana sih? Yang kedua tidak wajib sesuatu. Terus yang ketiga apa lagi? Tiga, tidak mengambil keuntungan, tidak ada gharad, tidak wajib menciptakan sesuatu, dan seluruh yang diciptakan tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatan yang diciptakan Allah pada dirinya. Lah kamu baca kitab dibolak-balik, apa kamu nggak bisa baca? Bisa nggak baca? Ini ada ilmu hayat, hubungannya apa ilmu hayat?
La ilaha illallah, pegang kitab tapi nggak jelas begitu gimana sih? Tutup aja, kita tutup lah. Ngapain baca kitab begitu? Kayaknya kayak orang pinter begitu loh. Dikasih kitab biar ada panduannya, dilihat. Kalau perlu kamu garis bawahi, seret, kasih apa itu? Warna. Oh, ini 1. Nah, ini 2. Begitu. Kitab dari awal sampai skripsi baru aja kinclong aja. Dicium doang ya begini ya. Berkah gitu ya. Gimana Pak begitu doang? Jumlahnya ada berapa? 14. Itu semua yang 14 itu wajib. 11 dari sifat-sifat yang sudah kita bicarakan dari sifat yang wajib. Yang 3 dari perkara jaiz. Semuanya ada 14. Yang 14 itu nanti ditambah lagi lawannya. Kalau wajibnya ada 14, mustahilnya 14. Jadi jumlahnya berapa? 28. 28 ini masuk di dalam maknanya istighna, tidak butuh Allah kepada segala sesuatu. Kurang 1 dari perkara itu, maka Allah pasti butuh pada yang lain. Ya, insyaallah kita sambung yang akan datang bicara definisi yang kedua, yaitu definisi iftikor. Apa yang masuk dalam definisi iftikor? Sifat apa saja yang menunjukkan Allah tidak membutuhkan? Sifat apa saja yang masuk dalam perkara segala sesuatu butuh kepada Allah? Itu definisi yang kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan faham oleh Allah, dibukakan hatinya oleh Allah, diberikan keterangan di hati kita, diberikan pemahaman yang cepat, diberikan iman yang kuat, diberikan hati yang luas, bisa memahami perkara-perkara yang lembut, bisa memahami apa yang menjadi hak-haknya Allah, hingga kita bisa jadi orang yang ma'rifat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsili kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma. Amin rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idhada tansi suhbi walhamdulil ilahi
fil bad'i wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau enggak